Qala Syekhuna Kasuyuti taba'an li ba'dil mutaakhirina innahu yu'fa an yasirin urfan min sya'rin najisin min ghairi mughalladhin. Qala Syekhuna, berkata oleh guru besar kami Ibnu Hajar Al-Haytami, Kasuyuti sama seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti, taba'an li ba'dil mutaakhirina, karena mengikut kepada sebagian ulama mutaakhirin. Innahu yu'fa an yasirin urfan, sesungguhnya sya'an yu'fa yaitu dimaafkan, an yasirin urfan daripada yang sedikit pada adat, min sya'rin najisin daripada rambut yang najis, min ghairi mughalladhin dari selain najis mughalladhah, wa min dukhani najasatin dan dimaafkan daripada asap najis, wa amma ala rijli dzubabin wa in ru'ya, dan dimaafkan dari yang sedikit dari apa yang ada di atas kaki lalat meskipun terlihat oleh sesuatu itu. Wa ma ala manfadhi ghairi adamiyyin, dan dimaafkan daripada apa yang ada di atas lubang duburnya, lubangnya selain manusia, mimma kharaja minhu, dari apa-apa yang keluar oleh sesuatu, minhu daripada manfad ghairi adamiyyin. Wa darqi tairin, dan dimaafkan daripada tai burung. Wa ma ala famihi, dan barang yang ada di atas mulutnya burung. Wa rawsi ma nas'uhu minal ma'i, dan dimaafkan daripada kotoran taiknya barang yang ada pun tumbuh hidupnya barang, yaitu daripada air. Au baina awraqi syajarin narajilil lati tustaru bihal buyutu anil maqari, atau di antara daun-daunan pohon kelapa yang ditutup dengan narajil oleh rumah daripada hujan, haitsu ya'suru saunul ma'i anhu, sekira-kira sulit oleh menjaga air daripadanya. Qala jam'un, berkata oleh satu jamaah ulama, wa kadza ma tulqihil fi'ranu minar rawsi fi hiyadil akhliyati idza ammal ibtila'u bihi, dan seperti ini dimaafkan matulqihi, yaitu sesuatu yang membuang, menjatuhkan akan sesuatu oleh tikus daripada kotoran pada kolam yang kering, yang kosong dari air kering, apabila merata oleh termusibahi bihi dengannya. Wa yu'ayyiduhu bahsul Fazzari, dan menguatkan akan maqala jam'un oleh pembahasan Imam Al-Fazzari. Wa syartu dzalika kullihi idza kana fil ma'i an la yughayyira, adapun syarat yang demikian itu dimaafkan seluruhnya bila ada ia yaitu dalam air. Syarat dimaafkannya an la yughayyira, yaitu bahwa tidak merubah oleh yang demikian itu. Intaha, selesai. Qala Syekhuna wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, kajian kita ini sebetulnya membahas tentang sholat.
di mana salat itu ada syarat-syarat sahnya. Di antara syarat sahnya kudu suci dari najis pada badan, pada pakaian, dan pada tempat. Bicara najis ini macam-macam. Ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Najis yang dimaafkan macam-macam. Ada najis yang dimaafkan pada air, tidak pada solat, pada pakaian. Ada najis yang dimaafkan pada solat, tidak pada air. Ada najis yang tidak dimaafkan pada air, pada solat. Ada najis yang dimaafkan di air juga, di solat juga. Bicara air, supaya kita bisa lebih paham, air ini saudara ada disebut air najis. Air najis itu ada dua pengertiannya. Yang pertama adalah air sedikit itu kurang dari 216 liter. Air yang sedikit terkena najis meskipun tidak berubah, itu namanya air najis. Air najis itu air sedikit itu kurang dari 216 liter terkena najis walaupun nggak berubah, itu namanya air najis. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya, Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabatha. Dalam satu riwayat dalam Abu Dawud, idza balaghal ma'u qullataini fa innahu la yanjusu. Kata Nabi, bila mana air itu mencapai 2 kulah, maka air itu tidak menjadi najis kalau kena najis. Mafhum hadis itu, bila air di bawah 2 kulah, yakni air sedikit, terkena najis, maka otomatis jadi najis, mau berubah mau tidak. Yang kedua, air banyak. Air najis itu definisinya adalah setiap-tiap air banyak yang terkena najis dan berubah. Itu ada 2 definisi air najis. Air banyak tuh 2 kulah ke atas kalau berenang, terkena najis dan berubah, itu air itu jadi najis. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Sunanus Shaghirnya, dan Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, khalaqallahu al-ma'a tahura la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala ta'mihi aw launihi aw rihihi. Kata Nabi, Allah ciptakan air suci, mensucikan, tidak menjadi najis dengan kedatangan najis, kecuali
bila berubah rasanya, warnanya atau baunya. Kolam renang dikencingin, malam-malam habis makan jengkol lagi, tapi nggak berubah airnya, suci. Begitu. Nah, bicara najis, ada air najis yang bagaimana yang membuat air itu jadi najis? Najis yang tidak dimaafkan. Mana contoh-contoh najis-najis yang dimaafkan? Artinya barangnya najis, tapi ketika masuk pada air sedikit tetap dihukumi tidak najis. Itu namanya dimaafkan oleh agama. Nah, materi kita malam hari ini membedah tentang najis-najis yang dimaafkan. Qala Syekhuna Kasuyuti taba'an li ba'dil mutaakhirina. Berkata guru kami, kalau ngomong guru kami dalam kitab Fathul Muin, itu pasti maksudnya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala Syekhuna, di mana ini? Di kitab Tuhfatul Muhtaj, yakni Syarah Minhajut Talibin. Ibnu Hajarnya ngomongnya. Kasuyuti sama seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti, taba'an li ba'dil mutakhirin, mengikut kepada pendapat sebagian ulama mutakhirin. Jadi ulama Syafi'i itu terbagi dua. Ada mutaqaddimin 600 ke sono. 600 ke sono namanya mutaqaddimin. Kalau 600 kemari sampai 1000-an namanya mutaakhirin. Namanya ulama belakangan. Dikata belakangan tuh kalau udah 600 kemari. Kayak Imam Suyuti wafat 911. Kan udah lewat dari 600. Namanya mutaakhirin. Apa kata Ibnu Hajar? Yu'fa an yasirin urfan min sya'rin najisin min ghairi mughalladin. Pertama, dimaafkan rambut yang najis bila sedikit, dengan catatan rambut yang najis itu bukan daripada anjing dan babi. Bukan daripada anjing dan babi. Umpama di ember kok ada rambut ini kayaknya rambut bangkai, begitu, bulu, ada bulu di ember kan nggak nyampe 2 kula, namanya air sedikit, ada rambut 2 biji di ember, rambut najis, begitu, namanya kita di Bantar Gebang, ini ada rambut najis, ini bagaimana? Kalau sedikit mah dimaafin, kalau sedikit, catatannya asal jangan rambut bulu babi atau bulu anjing. Begitu juga dalam tempat sholat, khususnya orang yang mengendarai, begitu binatang tuh ada bulu-bulu yang nempel, itu sedikit, bulu kucing lah, bulu apa, di sejadah, itu kalau sedikit dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Alasannya satu, limasyaqqatil ihtiraz, karena sulit menjaga. Emang kita punya ember ini kudu dijagain terus, nggak kerja-kerja, jangan sampai ada rambut yang masuk kemari, kan kagak begitu agama. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak buat ini agama buat Anda menyulitkan. Mudah. Dah, kalau sedikit dimaafin.
Kalau banyak bagi orang yang berkendara daripada bulu hewan tuh yang dipakai itu banyak, nempel lah di celana apa, maka dimaafi. Satu. Dua, wa min dukhani najasatin. Dua, dimaafkan daripada asap najis. Kita lagi bakar-bakar tai sapi, kan bajunya kena asap, nempel di baju. Ini najis apa kagak? Pakai aja sholat, enggak apa-apa, dimaafin dengan adanya asap najis tuh. Habis asapnya dari tai sapi, kan tai sapi bagus gasnya, lama kalau buat itu. Asapnya kemana-mana kena baju kita, enggak apa-apa. Itu asap tuh dimaafin, gitu. Sholat saja. Begitu dengan baju yang kena asap yang sumbernya dari benda najis. Tidak mengapa, dimaafi. Begitu. Yang penting tentu jangan ada unsur kesengajaan saja. Kalau unsur sengaja baju ini ada najis, baju digini-giniin baru dipakai, ini mah ya ulahnya dia, ini iseng banget begitu. Udah berapa tuh? 2, 3. Wa amma ala rijli dzubabin wa in ru'iyat. Dimaafkan najis yang ada di kaki laler. Ini laler habis injek tinja orang tuh, mana mencret lagi. Itu kira-kira di kakinya tuh ada najisnya enggak? Ada najisnya enggak? Ada. Dia nginjek pisang goreng. Di pasar kan begitu ya. Atau dia laler masuk ke air, ya kan? Apa laler kena baju kita, habis dari situ ada laler. Ini dimaafin. Kenapa? Karena enggak kelihatan oleh mata, normal. Mungkin kalau pakai lab mah ya ada bakterinya, kalau pakai lab mah. Tapi kita nggak usah pakai lab, susah. Yang pakai lab jadi ribet, nakut-nakutin jadi bingung. Kayak begitu. Jadi yang di kaki laler itu dimaafi. Pisang gorengnya makan aja, kayaknya rada gurih-gurih ekstraknya. Iya kayak begitu kan? Enggak apa-apa. Kata kita jijik itu bukan hukum. Jijik itu terkait dengan gaya hidup. Agama harus rahmatan lil alamin. Dan itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Banyak teman-teman kita yang dari Solo masuk Jakarta ngelihat kali Kaji Sadane, ini orang kotor mandi kayak begini, gitu, enggak higienis. Kata kita jawab, lu bilang enggak higienis, sekarang jadi direktur, dulunya kecilnya ngebak di Bengawan Solo, dia nyengir. Saya kata begitu. Kan sekarang gaya hidupnya udah lain. Jadi bukan mengikuti gaya. Agama harus mengayomi semua. Yang makan di pinggiran apa? Ada lalat, makan aja. Nggak apa-apa. Halal. Najis nih. Dimakan. Lagi juga nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Begitu. Enggak apa-apa. Lima syaqqatil ihtiraz, karena sulit menjaga diri.
Sulit kita jaga-jaganya tuh sulit. Emang kita mau nongkrongin teh manis saja nih, atau nongkrongin pisang goreng aja jagain lalat nih? Nggak ada kerjaan amat. Nggak apa-apa. Dimaaf yang kayak begitu. Nggak apa-apa. Begitu. Dimaafin. Wa in ru'ya, sekalipun terlihat ada orang matanya tajam banget. Oh, ini ada bakterinya, ini ada virus. Kayak mirip corona ini. Biar kelihatan. Kalau di kaki lalat mau dimaafin. Dimaafin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunannya, Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza waqa'ad dubaru fi syarabi ahadikum falyaghmishu summa liyanzihhu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhiri shifa." Bila ada lalat mencelok di teh manis kita, mendemin aja, kata Nabi, mendemin aja. Udah pendemin, biar mendem semuanya tenggelam, ambil. Sebab apa? Di sebelahnya ada bakteri, sebelahnya sayapnya ada pensterilnya. Jadi sehingga ketika masuk, ini sayap bakteri apa sayap obat pensteril, maka masukin aja. Maka bakteri yang dibawa laler akan hilang dengan laler itu sendiri. Itu begitu. Enggak apa-apa. Yang kayak begitu dimaafin. Itu kalau laler masuk itu disuruh celupin, itu bisa mati, apalagi airnya panas, ya kan? Bisa mati, enggak apa-apa. Maka dimaafin yang ada di kaki laler itu. Meski kelihatan ada orang tajam banget matanya, bisa ngeliat ini bakteri, begitu, tetap dimaafin. Walau terlihat menurut lab, di lab mah ada bakterinya ini. Itu namanya nadir. An-nadir la yu'tabar. Udah umumnya najis di kaki laler mau kagak kelihatan. Begitu. Udah nggak apa-apa. Agama tuh dimaafin. Baik pada air atau pada bukan air. Begitu. Dimaafin, nggak apa-apa. Yang kayak begitu dimaafin. Kemudian udah berapa tuh? 3, 4. Wa ma ala man fadi ghairi adamiyin mimma kharaja minhu. Keempat, dimaafin najis yang ada di lubang dubur burung atau apa saja selain manusia. Ini ada burung, ya kan? Burung apa? Murai. Ini biasanya piara burung. Begitu. Ini punya burung nggak yang aja nih? Oh punya, iya baik. Tapi masih piara burung juga. Begitu. Jadi saudara, ini burung. Ini ada ember. Masuk burung tuh ember. Kira-kira burung tuh enggak? Burung hidup tuh kan makan tuh, ada jagung, ada apa, kan biasanya di barito tuh sama pasar pramuka. Nah itu burung nih makan nggak kira-kira? Makan. Kalau makan enggak? Enggak?
Enggak enggak? Baik. Yang saya mau tanya, kalau cebok enggak? Enggak. Karena burung ini kagak cebok, berarti duburnya ada najisnya. Wong enggak cebok dia. Maka kemudian masuk pada ember kita. Ini jadi najis apa kagak? Wa yu'fa, dimaaf. Air kemudian dimencelokin burung yang di duburnya ada najisnya, mau kagak cebok. Burung cebok nggak? Lah kagak dia, kagak cebok. Doa cebok aja kagak hafal. Begitu masuk nih di ember, ini air ini masih suci, boleh buat wudhu. Begitu dimaafin. Begitu di mulutnya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kucing sama begitu, kucing jilatin air. Kalau kemarin kan jilatin yang najis, begitu. Ini kan jilatin air kita. Ini bagaimana air itu dijilatin kucing? Pakai wudhu aja, enggak apa-apa. Maafin apa? Gitu, nggak apa-apa. Yang kayak begitu, kecuali emang nyata abis makan tikus jilat ini, lain cerita, nggak dimaafin. Ya kagak, itu mudah kita lihat ada najisnya. Itu kemarin tuh materinya. Ini di duburnya ini, nggak apa-apa. Begitu di kakinya. Sebab apa? Sulit jaga. Bagaimana burung biar nggak mencelok di air kita? Kan sulit kita jaga-jaga begitu. Emang gak ada yang diurusin, jagain air aja. Islam itu tidak menyulitkan. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kata Nabi, yassiru wala tu'assiru. Beri yang mudah-mudah, jangan yang sulit-sulit. Jangan menyulitkan, jadi ribet. Itu dimaafin. Tapi jadi bila mana burung hidup nyelam di air, keluar hidup, itu air masih suci, mensucikan. Kan di duburnya ada nya, wong dia nggak cebok. Dimaafin di air. Bagaimana kalau manusia ghairi adamin, selain manusia? Ada orang peper, cebok pakai tisu, nggak pakai air, atau pakai batu. Nah ini cebok pakai batu, inilah ajaran orang tua kita tempo dulu. Itu luar biasa. Saya sangat kagum sama orang-orang tua kita dulu. Mereka cara menanamkan agama luar biasa. Kata mereka sama anaknya, nah kalau bepergian takut kamu pengen ngantongin batu. Takut kamu pengen ngantongin batu. Bahasanya begitu. Dimengertilah oleh kita. Berarti batu ini penangkal Itu kita tuh cara nangkepnya. Jadi pas pengen begitu, ngantongin pecahan genteng. Bener gak pengen itu mah karena keyakinan kita aja. Bukan itu maksudnya nenek kita, bukan. Bila Anda bepergian jauh pengen lalu nggak ada air, mau ceboknya batu, bisa, nggak perlu nyari lagi, lu pakai itu. Tuh ajarannya begitu, maksudnya bagus ajarannya. Kitanya aja salah nangkep bahwa batu ini penangkal hebat juga ya. Bukan karena kesugesti kita aja, tapi maksud orang tua kita bukan begitu. Bukan. Ada orang cebok pakai batu atau pakai tisu,
Kalau pakai tisu ndak bakalan bersih 100%. Sisa-sisa masih ada. Nih orang nyebur di air sedikit, berendam. Kan ada bak. Berendam aja. Najis. Kan di duburnya ada najisnya. Di duburnya. Kalau dia berendam tuh di air dikit, maka airnya jadi najis. Sebab masih ada sisa-sisa najis yang nggak bisa hilang kecuali dengan air. Mestinya kalau pengen berendam cebokin aja, bilasin pakai air dulu baru berendam. Begitu tuh kalau manusia. Terus udah berapa tuh? 4. Udah 5. 6. Wadharqi tayrin, dan tai burung. Jadi maknanya dimaafkan bila mana kita sholat di tempat kita itu ada tai burungnya, dimaafkan. Ini bukan air nih, tai burung mah urusannya ama sholat, bukan ama air, bukan. Dimaafkannya pada urusan sholat. Jadi bila tempat kita, tempat nih, bukan pakaian, bukan badan, kemudian tempat sholat kita ada banyak tai burung. Di masjid kan suka ada begini, ada burung-burung tuh, banyak tai burung. Itu dimaafkan dengan 3 syarat. Yang pertama, sulit menjaganya. Emang di mana-mana ada, yaudahlah keinjak, nggak apa-apa. Begitu. Di masjid itu suka ada yang kayak begitu. Jadi pertama adalah sulit menjaga. Tapi kalau bisa menjaga mah cuma dikit di pojokan lalu kita injak, itu mau kita itu mah. 2, tidak sengaja nginjek itu najis. Ya karena banyak, mau bagaimana? Tanpa hajat. Tapi kalau ada tai burung sebelah mari sih kagak ada. Cuman kita nginjek yang ada aja. Ini mau namanya bikin gara-gara dia. Maka itu mah tidak dimaafkan. Yang ketiga, yang penting jangan basah. Apa kitanya, apa tai burungnya. Kalau kitanya basah, walaupun tai burung kering, jadi najis, tidak dimaafin. Atau kitanya kering, tai burungnya basah, jadi najis, tidak dimaafin. Itu begitu. Udah berapa tuh? 6. Wa ma'ala famihi, dan apa yang ada di atas mulut burung. Artinya dimaafkan bila ada burung kemudian turun minum di ember dan ada najisnya mulutnya, meminum dari air di ember, itu air di ember dimaafkan ketika diminum oleh burung. Begitu. Udah berapa tuh? 7. 8. Warausima nas'uhu minal ma'i. Kedelapan, dimaafkan daripada tai hewan yang hidupnya tumbuhnya di air. Binatang, hewan yang hidupnya di air, itu di air dimaafkan. Contoh lintah. Lintah itu di air. Kira-kira lintah itu makan nggak? Makan. Kalau makan nggak? Nya itu dimaafin karena lintah emang hidupnya di air. Cuman pertanyaannya, bagaimana ikan yang ada di akuarium? Itu ikan makan nggak? Nggak? Ya pasti. Najis apa kagak? Dimaafin apa kagak? Begitu.
Jadi air yang di akuarium itu tidak dimaafkan, sehingga ketika tangan kita masuk ke akuarium lalu kita mau sholat habis wudhu, ini tidak bisa, kudu bisa baju lagi, sebab di situ ada tai ikan, kan hidupnya di air, tapi syaratnya bukan abas, bukan main-main. Kalau yang main-main karena hiburan itu nggak dimaafin. Di dalam kitab Hasyiah An-Nihayah, Imam Ali Shibromalisi di dalam mensarahi kitab Nihayatul Muhtaj, beliau menyatakan pada jilid 1, karena Nihayatul Muhtaj kan 9 jilid itu kitab. Itu dibilang di sana wa minal abas ma lawudi'a fihi samakun limujarradit tafarruj, termasuk main-main sehingga tidak dimaafkan, yaitu ikan yang ditaruh di kolam untuk seneng-seneng, namanya akuarium. Itu untuk hiburan, begitu, hiburan itu enggak dimaafin, najis. Tapi kalau yang kayak di kolam kita suka ditaruh ikan betok, karena di kolam itu ada jentik-jentik nyamuk. Nah, ini namanya hajat. Jadi tidak termasuk main-main, yakni airnya masih dimaafkan bila ada ikan betok di kolam. Biasanya kan kolam wudhu tuh gede itu, ada ikannya buat makan jentik-jentik nyamuk, kan ikan makan, juga di situ. Ini bukan main-main, ini dimaafkan. Inilah yang masuk warausuma nas'uhu minal ma. Jadi tai ikan yang ada di kolam, yang kolam buat wudhu, buat makan jentik-jentik nyamuk, itu ikan di situ airnya masih suci, mensucikan. Tapi air akuarium kalau tidak nyampe 2 bulan, kolam akuarium tuh ada ke 216 liter? Enggak ada ya, begitu kecil ya. Mungkin ada juga yang gede ya, itu sih kayaknya bukan buat arwananya, tukulnya juga masuk kayaknya. Kalau yang gede kayak begitu mah ya begitu. Wabai udah berapa tuh? 8, 9. Wabaina au baina awraqi sajarin narajilil lati tustaru bihal buyutu anil matari haitsu ya'suru saunul ma'i anhu. Kedelapan, dimaafkan tai hewan yang ada hewannya di jerami zaman dulu kan bukan dari genteng tuh. Daun atap orang Jakarta buat atap rumah itu apa namanya? Daun apa? Kirai. Baik, kirai. Berarti narojilnya saudaranya biar ngerti jangan kelapa. Kirai. Baik. Itu di kirai itu suka ada binatang kecil-kecil, suka ada putih-putih kayak laba-laba begitu. Kan juga binatang. Hujan kan jatuh di daun kirai atap rumah kita. Kan kita tadahin di ember. Ini airnya ini suci, tapi itu ada binatangnya itu di selipan kirainya itu. Enggak apa-apa. Masalahnya ini kan kitab ini bukan buat orang Ciledug doang ya kan. Kan orang perkampungan kan genteng gak kebeli. Begitu, enggak kuat. Kayak begitu. Sekira-kira sulit menjaga air daripadanya. Qala jam'un, berkata satu jamaah daripada ulama, wa kadza matulqihil fi'ranu minar rausi fi hiyatil akhliyati ida amal ibtila'u bihi. Keberapa nih? 10. Ke-10 termasuk dimaafkan
bila ada tikus-tikus yang masuk di kolam yang kering. Kan kita orang kampung tuh punya kolam gede zaman dulu mah, buat kita minum, masak apa, kan nggak ada hujan kan kering, kan bisa aja ada tikus masuk. Sekarang ada hujan kan airnya banyak tuh, ada airnya. Itu bagaimana tuh kalau memang termusibahi lagi musim banyak tikus kayak begitu, maka air itu masih boleh dipakai wudhu. Jadi dimaafkan yang kayak begitu. Wa yu'ayyiduhu Bakhsul Fazari, dan pendapat ini dikuatkan oleh pembahasan Imam Fazari bahwa apa yang ada daripada tai tikus yang ada di kolam yang kering itu kolamnya itu bila termusibahi bila banyak lagi maka itu dimaafkan pada air begitu. Wa syartu dzalika kullihi idza kana fil ma'i an la yughayyira. Syaratnya yang tadi dimaafin itu bila urusan air, yang penting najis ini tidak ngerubah air. Tapi kalau kemudian ada rambut najis lalu airnya berubah, rasanya, warnanya, baunya, otomatis najis. Begitu juga bila ada lalat mencelok lalu airnya jadi bau, seumpama itu jadi najis. Pokoknya kalau bab air dimaafin yang tadi 10 itu bila tidak ngerubah air apa rasanya, apa warnanya. Kedua, bila bukan perbuatan sendiri. Ada semut mati di meja, iseng banget, ini kopinya ditaruhin semut mati. Ini namanya ulah kita. Ini mau tidak dimaafkan, jadi najis. Jadi syaratnya tidak berubah dan bukan ulah kita sendiri. Begitu, itu dimaafkan. Intaha, selesai qala syekhuna. Jadi di dalam materi malam ini ada 10, bahkan sebetulnya di dalamnya banyak uraian. Lebih dari itu semuanya dimaafkan. Jadi intinya dimaafkan itu bila tidak berubah dan bila bukan ulah kita. Ini saja dah ngaji kita malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin baik dari materi atau dari semua, silakan.